Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Baik teman-teman mahasiswa, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Baik teman-teman mahasiswa, ini pertemuan pertama kita. Nah, kita kalian sama ibu ketemu lagi di kelas dengan mata kuliah jurnalisme dakwah. Jadi teman-teman, sebelum kita ke materi, kita bahas dulu. Jadi selama 1 semester ini biasanya di awal perkuliahan kita akan bahas mengenai RPS. Nanti setelah sesi perkuliahan ini RPS-nya akan Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Teman-teman mahasiswa, hari ini CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Dan CPMK yang sekarang kita akan bahas yaitu CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis bagaimana hubungan filosofis jurnalisme dakwah dengan komunikasi Islam. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi. Ada di layar, yaitu tentang filsafat jurnalisme modern. Nah, mendengar mengenai jurnalisme modern, coba Ibu mau tahu teman-teman pernah mendengar jurnalisme? Pernah. Sebutkan satu kata yang mewakili jurnalisme. Apa? Saya, Bu. Boleh. Penulisan, Bu. Penulisan, oke. Yang lain? Oke. Berita, betul. Bisa. Penulisan, berita, coba yang lain. Wawancara. Yep. Terus yang lain? Ada lagi? Dokumentasi. Betul. Nah, tadi teman-teman sudah mengutarakan apa yang teman-teman kenal mengenai jurnalisme. Tadi ada penulisan, kemudian ada berita. Tadi apa, A? Wawancara, kemudian dokumentasi. Nah, semua itu penulisan, berita, wawancara, dokumentasi itu adalah kegiatan dari jurnalistik. Jadi ketika kita mengenal jurnalisme, ada jurnalistik, jurnalistik ini kegiatannya, jadi prosesnya mencari berita, kemudian mencari fakta, kemudian mengolah dari fakta menjadi sebuah tulisan berita, dan kemudian diedit, kemudian dipublikasi. Itu adalah kegiatan jurnalistik. Nah, kemudian apa itu jurnalisme? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini sebelum ke jurnalisme, kita bahas dulu filsafat jurnalisme modern. Nah, jurnalisme modern ini tidak hanya sekedar berbicara bagaimana menulis berita yang baik, tetapi jurnalisme modern ini mengintegrasi peran kebenaran, otoritas, dan etika. Yang mana di tengah landscape digital ini mengalami disrupsi di mana orang bisa menjadi produsen informasi, karena maupun baik di mana, sedang apa, kita bisa mendapatkan informasi dari mana? Bisa jadi dari gadget, seperti itu. Kemudian karena ini membahas tentang filsafat, berarti kita akan mengungkapkan 3 pilar filsafat, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis jurnalisme dakwah itu seperti apa. Nah, sekarang ini ada filsafat jurnalisme modern, ontologis. Ontologis itu berbicara bagaimana atau objek apa, hakikat berita seperti apa jurnalisme dakwah itu. Nah, di sini
ada mengenai realitas dan rekayasa, di mana pencarian kebenaran empiris itu harus sesuai fakta yang nyata. Nah, banyak ya sekarang pemberitaan yang mana di luar dari rekayasa yang ada, kemudian di luar dari realitas yang ada, kemudian pemberitaan itu dibulak-balik menjadi pemberitaan yang rekayasa sesuai diangkat sesuai dengan kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik. Nah, yang kedua ini epistemologi. Epistemologi ini mengangkat bahwa apa metode pengumpulan dan verifikasi jurnalisme modern. Nah, terkait yang pertama, epistemologi ini bisa dikaji melalui metode verifikasi. Metode verifikasi ini bisa melalui teknik cross check. Nah, kalau kita di era digital ini, cross check itu bisa menggunakan parameter digital. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang mana bisa memverifikasi data ataupun informasi yang isunya sedang muncul seperti itu. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini adalah berkaitan tentang nilai dan fungsi sesuatu atau nilai dan fungsi jurnalisme dakwah. Nah, nilai dan fungsi ini yang pertama fungsi jurnalisme dakwah atau jurnalisme modern itu yang pertama bisa dikaji melalui kode etik jurnalistik. Nah, kode etik jurnalistik ini menyangkut akurasi perlindungan privasi, maka nilainya itu dikaji melalui kepentingan publik. Kepentingan publik di sini artinya kita harus fokus melayani masyarakat dan menjaga demokrasi. Oke, sekarang karena kita ini adalah akademisi komunikasi dan penyiaran Islam, maka jurnalisme modern ini harus dikaitkan dengan jurnalisme dakwah. Oke, teman-teman di sini, Ibu mau tahu bagaimana pandangan atau bagaimana teman-teman mengenal kata dakwah? Ya, Bu. Dakwah merupakan suatu proses mengajak seseorang pada suatu hal yang baik dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, betul. Yang lain ada yang menambahkan? Dakwah, misalkan dakwah itu ceramah, Bu, gitu. Boleh, itu bisa jadi karena kegiatan dakwah itu sangat luas. Baik, kalau tidak kita lanjut materinya. Baik, tadi bagus. Nah, kenapa Ibu mengangkat dakwah? Karena dakwah ini berkaitan dengan komunikasi Islam. Ketika tadi menjawab, ketika dakwah itu adalah menyampaikan suatu pesan kebaikan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu selaras dengan penjelasan yang ada di depan. Komunikasi Islam pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena ajaran kita adalah Islam, sumber ajaran kita juga Al-Quran dan hadis. Maka ketika menyampaikan sesuatu kebaikan itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang dilakukan secara sadar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuannya menyampaikan pesan itu yaitu kita itu secara ikhlas, ridho untuk meraih pahala misalkan dan mendapatkan kemaslahatan umat. Kemudian selanjutnya di sini ada komunikasi Islam bersifat teosentris sekaligus humanis. Artinya hubungan interaksi antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Selanjutnya, nah, karakteristik utama komunikasi Islam yaitu yang tadi dimensi teologis, yaitu pertanggungjawaban akhirat. Yang kedua, prinsip tabayun. Nah, prinsip tabayun ini selaras dengan jurnalisme dakwah atau selaras dengan jurnalisme modern tadi, karena
dalam sebuah aktivitas atau dalam sebuah proses pemberitaan harus adanya dilakukan tabayun atau verifikasi data, baik itu kepada orang narasumber yang terkait di TKP lapangan maupun kepada ahli di bidangnya. Nah, selanjutnya ini misi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kebaikan kita di akhirat di dunia sampai next. Nah, ini tantangan komunikasi Islam di era digital. Nah, realitas digital yaitu fenomena gibah dan namimah. Jadi banyak ya sekarang informasi yang mana berisi tentang gosip atau cyberbullying atau adu domba. Maka hal ini disikapi dengan pendekatan komunikasi Islam, yaitu dengan pergeseran larangan mencari kesalahan orang lain atau tajasus dan kewajiban menjaga lisan dan jemari. Jadi ketika mencuap atau isu-isu tentang fenomena gibah dan namimah ini viral, maka kita selaku akademis jurnalis Islam itu tidak memasukkan kata-kata atau konteks tajasus di dalam berita atau konten yang akan kita buat atau yang akan kita publikasikan. Kemudian selanjutnya algoritma, yaitu polaris, mempertajam konflik dan keuntungan. Kalau pendekatan Islamnya itu mengutamakan prinsip ukhuwah. Selanjutnya komodifikasi informasi. Pendekatan komunikasi Islamnya itu mempererat kejujuran akademis, jurnalistik, di mana sidik dan amanah, kemudian keuntungan materi. Izin bertanya Bu? Ya, boleh. Di era sekarang kan misalkan ada seorang jurnalis muslim yang bekerja di suatu perusahaan misalkan Ibu. Ya. Nah, si jurnalis tersebut tuh dipaksa untuk tidak independen dalam menjalankan tugasnya gitu. Nah, bagaimana itu Bu perihal adanya kasus seperti itu? Terima kasih. Baik. Ketika ada kasus seperti itu, mungkin karena kita ini adalah jurnalisme dakwah, maka untuk dalam dunia kerja tetap kita harus menjunjung dua aspek, yaitu yang pertama kejujuran dan keadilan. Jadi itu yang harus ada dan tanam di diri kita masing-masing. Oke. Ini slide terakhir. Jadi pada akhirnya komunikasi yang kita bangun hari ini bukan hanya sekadar bertukar kata, melainkan tentang bagaimana kita bersama-sama merawat kebenaran dan menebarkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, baik. Terima kasih teman-teman pertemuan hari ini. Terima kasih ya, tadi sudah ada yang menjawab, kemudian bertanya, kemudian mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa hadir di pertemuan tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.